Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Eka Fitri dengan NIM 03103114. Kali ini saya akan membahas tentang analisis keamanan protokol Telnet versus SSH dalam jaringan terbuka. Saya Adinda Aulia Rahmi dengan NIM 2310311033. Abstrak dari penelitian ini yaitu, keamanan jaringan merupakan sebuah aspek fundamental yang ada dalam teknologi informasi, khususnya dalam komunikasi jarak jauh, seperti remote login. Remote login merupakan metode yang memungkinkan pengguna untuk mengakses sistem komputer lain dari jarak jauh. Penelitian ini membandingkan dua protokol yaitu Telnet dan SSH dari segi keamanan dalam jaringan terbuka. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode eksperimen dengan pendekatan prototyping. Simulasi dilakukan menggunakan layanan protokol Telnet dan SSH di Windows, serta menggunakan alat sniffing Wireshark di lingkungan WSL Kali Linux. Hasil penelitian menunjukkan data yang dikirim melalui protokol Telnet rentan terhadap penyerapan karena data yang dikirim dalam bentuk teks biasa. Sedangkan SSH lebih aman karena mengenkripsi seluruh data transmisi. Oleh karena itu, SSH lebih direkomendasikan untuk digunakan pada komunikasi jarak jauh yang aman. Rumusan masalah. 1. Apa saja kelemahan dari protokol Telnet dalam hal keamanan jaringan? 2. Bagaimana cara kerja protokol SSH dalam menjaga keamanan data selama proses remote login? 3. Seberapa besar perbedaan tingkat keamanan antara protokol Telnet dan SSH jika diuji dalam jaringan terbuka? Tujuan dari penelitian kami ini yang pertama adalah menganalisis dan mengidentifikasi kelemahan dari protokol Telnet. Yang kedua, menjelaskan mekanisme keamanan yang dimiliki SSH seperti enkripsi dan autentikasi. Yang ketiga, melakukan perbandingan teknis antara protokol Telnet dan SSH melalui pengujian yang langsung. Dan manfaat penelitian kami ini yaitu untuk memberikan pemahaman praktis mengenai perbedaan tingkat keamanan antara protokol Telnet dan SSH, serta menunjukkan pentingnya penggunaan enkripsi dan autentikasi dalam menjaga kerahasiaan data pada komunikasi jarak jauh, khususnya di jaringan terbuka. Apa itu Telnet? Telnet atau Telecommunication Network Protocol adalah salah satu aplikasi internet tertua. Telnet merupakan sebuah protokol server to client atau sebaliknya yang bisa digunakan untuk melakukan koneksi jarak jauh atau remote ke satu atau beberapa komputer dalam sebuah jaringan. Telnet menggunakan dua program utama yaitu client dan server, di mana administrator jaringan dapat melakukan setting kedua komputer atau lebih dengan menggunakan satu komputer melalui port 23. Nah, apa sih itu SSH? SSH sendiri adalah Secure Shell Protocol. Nah, Secure Shell Protocol ini adalah protokol yang memfasilitasi sistem komunikasi yang aman antara dua sistem yang menggunakan arsitektur yaitu client dan server, serta memungkinkan user untuk login ke server secara remote. SSH ini menggunakan enkripsi data selama proses komunikasi yang sehingga menyulitkan penyusup yang mencoba password yang tidak terenkripsi melalui port SSH ini, yaitu dengan port 22. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan pendekatan prototype karena memungkinkan pengujian langsung dalam kondisi nyata. Protokol Telnet dan SSH diuji di jaringan terbuka menggunakan simulasi pada WSL Kali Linux dengan Wireshark sebagai alat sniffing. Tujuan adalah untuk menganalisis apakah data sensitif seperti username dan password dapat terbaca, serta membandingkan tingkat keamanan kedua protokol secara praktis dan terukur. Adapun tools yang digunakan yang pertama ada KPM Telnet Server, yaitu untuk mengaktifkan layanan Telnet pada sistem operasi Windows. Yang kedua ada OpenSSH di Windows PowerShell, yang mana digunakan untuk menjalankan layanan SSH di sisi server. Ketiga ada Wireshark, yaitu untuk menangkap dan menganalisis paket data yang dikirim melalui jaringan. Dan yang terakhir ada Kali Linux untuk penetration, testing, dan analisis keamanan jaringan. Nah, tahapan pengujian kami ini ada 8 tahap. Yang pertama, mengaktifkan layanan ke PWM
telnet server di Windows. Yang kedua, menginstal dan mengaktifkan OpenSSH server di Windows melalui PowerShell. Yang ketiga, menginstal dan menjalankan Wireshark di dalam Windows PowerShell Administrator. Yang keempat, melakukan koneksi remote login menggunakan protokol telnet dari klien ke server. Yang keenam, melakukan sniffing menggunakan Wireshark selama proses koneksi berlangsung. Yang ketujuh, menganalisis hasil sniffing di Wireshark khususnya pada isi payload paket untuk memastikan apakah data sensitif seperti username dan password dapat terbaca. Dan yang terakhir, membandingkan hasil analisis antara protokol telnet dan SSH dari sisi keamanan data yang dikirimkan di jaringan. Pertama, kita siapkan server telnet di Windows. Install dan jalankan KPIM Telnet Server. Lalu jalankan layanan dengan perintah ini di PowerShell Administrator. Pastikan port 23 muncul dan statusnya listening. Selanjutnya, kita akan membuka firewall di Windows agar koneksi telnet dari klien bisa masuk ke server. Ketik perintah berikut untuk membuka port 23 yang digunakan oleh telnet. Kemudian kita cek alamat IP-nya. Sebelum menguji koneksi, jalankan Wireshark di Windows dan pilih interface aktif. Gunakan filter ini untuk memantau telnet. Gunakan filter TCP port 23. Sekarang kita masuk ke Kali Linux. Pertama, cek IP gateway Windows dari WSL dengan perintah berikut. Gunakan IP tersebut untuk melakukan koneksi telnet seperti ini. Jika berhasil, Anda akan melihat tampilan welcome dari KPIM. Masukkan username dan password Windows Anda, lalu jalankan beberapa perintah seperti whoami dan dir. Kembali ke Wireshark, Anda akan melihat data telnet berupa perintah dan outputnya dalam bentuk plain text. Selanjutnya kita buka salah satu dan lihat datanya. Di sini kita bisa melihat username dan password. Username-nya Aulia dan password-nya 1234. Demikianlah uji koneksi telnet dan pengamatan keamanan menggunakan Wireshark. Hasil pengujian telnet. Langkah pengujian: 1. Aktifkan KPIM Telnet Server di Windows. 2. Lakukan remote login dari klien. 3. Jalankan Wireshark di WSL Kali Linux untuk sniffing. Hasil observasi: 1. Komunikasi terjadi melalui port 23. 2. Paket data muncul dengan label X bytes data di kolom info Wireshark. Hasil analisis data: yang pertama, data seperti username, password, dan perintah terbaca jelas. Yang kedua, tampil dalam bentuk plain text atau tanpa enkripsi. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan hasil implementasi SSH pada jaringan terbuka. Nah, pertama-tama kita harus pastikan bahwa kita menggunakan jaringan terbuka pada device kita. Nah, di sini saya menggunakan hotspot saya. Jangan tidak menggunakan kata sandi apapun. Oke, selanjutnya di Windows PowerShell Administrator kita lakukan langkah Start Service SSHD untuk menjalankan SSH-nya. Terus kita tambahkan lagi Get Service SSHD untuk melihat apakah statusnya sudah running atau belum. Nah, status di sini kita harus pastikan bahwa SSH-nya itu berjalan atau tidak. Nah, selanjutnya kita ketik di sini ipconfig. Lalu kita lihat di bagian IPv4 addressnya itu di 192.168.255.6. Nah, itu adalah IP address kita. Selanjutnya, kita akan buka Kali Linux kita.
Kita tunggu. Nah, kita sudah masuk di Kali Linux kita. Nah, selanjutnya kita ketik di sini SSH user atau laptop ini, terus kita copy IP address yang di sini. Selanjutnya kita ketik di sini, paste di sini, enter. Nah, di sini kita ketik di sini yes untuk menjalankan, untuk masuk ke sesi sniffingnya. Kita masukkan passwordnya. Nah, di sini sudah berhasil masuk ke data C dari laptop ini. Kita lihat di sini adalah username Micro Haikal Fikri, di data C user Micro. Oke. Kita cek di sini. Dir. Nah, sini sudah ada banyak sekali, bisa kita lihat di sini file-file atau folder yang ada pada laptop yang sedang kita sniffing. Selanjutnya kita ping di sini, ping IP tadi, dan dia akan replay semua dari jaringan kita, lalu menghasilkan data seperti ini. Nah, selanjutnya kita buka Wireshark. Kita buat bagian capture, option, kita pilih di WSL adapter firewall. Kenapa? Baik, beginilah tampilan ketika kita berhasil sniffing menggunakan aplikasi Wireshark. Nah, kita menggunakan sniffing ini menggunakan via Ethernet WSL. Kenapa kita menggunakan capturean ini bukan WiFi? Karena kita menggunakan WSL atau Windows Subsystem Linux untuk menjalankan implementasi ini. Nah, bisa kita di sini. Ini adalah hasil dari, kalau kita bisa lihat di sini, ini adalah hasil ping saya, bisa kita lihat di sini. Tadi saya sementara ping IP address kita. Nah, dia akan terbaca di Wireshark ini, di Microsoft bla bla. Data terenkripsi menanyakan siapa, bertanya kepada jaringan di WSL kita atau di Kali Linux kita. Nah, beginilah beberapa data ping. Lihat, ping, 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 ping. Nah, ini adalah tanda bahwa koneksi kita dengan WSL berhasil. Selanjutnya, di bagian sini, kita lakukan di bagian di sini. Kita lihat. Dir. Kita ketik di sini, who am I? Nah, ini adalah datanya. Bisa kita lihat di sini. Ini adalah data yang barusan server kirim ke klien dan datanya terenkripsi. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Baik, terima kasih terima kasih. Baik, itulah hasil dari implementasi saya. Nah, hasil pengujian SSH ini, pengujian koneksi SSH dilakukan dengan melakukan reboot login dari WSL ke Linux ke Windows host menggunakan protokol SSH pada port 22. Nah, proses sniffing ini dilakukan menggunakan Wireshark di Windows host pada interface Ethernet WSL Hyper-V Firewall yang tujuan mengamati isi paket yang dikirim selama proses koneksi berlangsung. Nah, ada 4 poin yang bisa kita tangkap, yaitu proses TCP handshake berhasil terjadi dengan adanya paket TCP SYN dan PWSL di IP config di IP address 172.168.8031 ke IP Windows
ke 172.21.171 di port 22 diikuti responsive ACK dari server dari ACK client. Yang kedua, setelah handshake sesi SSH dimulai, di WhatsApp protokol ini ditandai dengan tabel SSH pada kolom protokol. Yang ketiga, seluruh payload data SSH tampil dalam bentuk terenkripsi. Ketiga, paket SSH diperiksa pada panel paket bytes di WhatsApp. Isi payload hanya berupa data hexadesimal, diacak, dan ASCII random tanpa adanya teks plain text. Dan yang terakhir, selama koneksi berlangsung hingga sesi SSH berakhir, semua data tetap dienkripsi. Hanya metadata seperti alamat IP, port, dan ukuran paket yang bisa diamati di WhatsApp. Adapun perbedaan telnet dan SSH, protokol telnet, payloadnya terbaca, tidak terenkripsi, keterangannya data username, password, dan comment dapat dibaca langsung di Wireshark. Sedangkan protokol SSH, payloadnya tidak terbaca, terenkripsi, keterangannya semua data terenkripsi hanya terlihat sebagai paket acak di Wireshark. Nah, kesimpulan yang kami bisa simpulkan pada hasil implementasi kami yaitu ada 4 poin. Telnet tidak mengenkripsi data sehingga username, password, dan perintah mudah terbaca di dalam sniffing. SSH menggunakan enkripsi end-to-end. Nah, ini membuat data hanya terlihat sebagai karakter acak dan tidak dapat dilihat pihak ketiga. Yang ketiga, SSH lebih aman dibanding internet, terutama di jaringan terbuka yang rentan penyadapan. Dan terakhir, telnet tidak direkomendasikan untuk komunikasi untuk sensitif di jaringan publik. Nah, saran yang bisa kami sampaikan di sini yaitu gunakan SSH untuk semua komunikasi metode login yang melibatkan data sensitif. Yang kedua, jika masih pakai telnet, misalnya menggunakan legacy, jalankan hanya di jaringan internal, terbatas dengan perlindungan firewall. Yang ketiga, pengujian dan pemahaman keamanan protokol penting bagi administrator sistem untuk mengantisipasi risiko. Dan terakhir, tools seperti WhatsApp efektif untuk menganalisis keamanan protokol secara praktis. Sekian dari hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.